Engkaulah alat kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di dalam kehidupan kita setiap hari, sadar atau tidak sadar, kita itu biasa berpolitik. Ya, secara sederhana, kita ini punya strategi tertentu untuk menghadapi berbagai hal yang terjadi. Memang bayangan kita politik itu harus di pemerintahan atau partai politik, tidak. Dalam kehidupan bersama kita punya strategi. Tetapi yang umum kita pahami, biasanya politik itu dikenal sebagai sesuatu yang keras, jahat, kadang menghalalkan segala cara untuk kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi. Dan seperti itulah cara-cara yang kita kenal dalam berpolitik. Saudara-saudara, apa yang ditanyakan oleh Pilatus kepada Yesus, apakah engkau raja orang Yahudi? Itu murni pertanyaan politik. Karena apa? Karena situasi pada zaman itu banyak sekali pemberontakan yang terjadi melawan penjajah yang berkuasa atau bangsa Romawi pada waktu itu. Jadi banyak sekali pemberontakan. Maka pertanyaan Pilatus ini menjadi sangat penting untuk menghukum atau tidak menghukum Yesus. Kalau dia memang raja orang Yahudi, artinya dalam tanda kutip dia adalah seorang politikus yang berusaha untuk merebut kekuasaan. Dan itulah yang terjadi. Itulah background yang harus kita pahami. Tapi saudara-saudara yang terkasih, jawaban Yesus memang sangat mencengangkan. Dia tidak secara langsung menjawab pertanyaan dari Pilatus. Dan apa yang dipikirkan oleh Yesus tentang kata raja itu memang sangat berbeda perspektifnya. Kalau Pilatus tadi, sekali lagi saya katakan bahwa dia itu sedang berpolitik, tapi Yesus tidak seperti itu. Karena yang dia bayangkan raja, dia sebagai raja itu pertama-tama bukan dari dunia. Dan kalau dari dunia pasti hamba-hambanya akan menyerang. Tapi raja yang dimaksud Yesus itu adalah raja yang sungguh-sungguh tidak sama sekali tidak menggunakan kekerasan atau intrik politik sama sekali, atau tidak ada kepentingan manusia di sana, tidak ada. Jadi tidak ada kepentingan pribadi dari Yesus untuk merebut kekuasaan duniawi. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus ingin menegaskan bahwa dia adalah raja, tetapi raja kebenaran. Apa yang dimaksud sebagai raja kebenaran? Raja kebenaran yang dimaksud Yesus adalah seorang raja yang ingin mengungkapkan suatu rahasia. Jadi kata kebenaran itu ingin mengatakan sebagai pengungkapan atau pembukaan sesuatu yang rahasia. Dan apa yang rahasia di dalam seluruh Injil kalau kita pahami atau kitab suci adalah kehendak Allah. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kalau kita merayakan
Yesus Raja semesta alam, kita harus pahami Yesus adalah Raja yang mengungkapkan rahasia Allah. Jadi harus dipahami seperti itu. Dan rahasia Allah itu selalu merujuk pada kebenaran. Maka kalau kita umat Kristiani merayakan Kristus Raja semesta alam, itu adalah pengakuan iman kita bahwa hanya Yesus yang datang untuk menyatakan kehendak Allah. Hanya Yesus yang bisa mengungkapkan rahasia kebenaran Allah. Maka saudara-saudara yang terkasih, dengan pengakuan itu artinya kita, kalau kita mengakui iman itu, maka konsekuensinya adalah kita harus mencintai kebenaran, harus mencintai atau menyingkapkan rahasia Allah. Nah, ini bagaimana ini realitasnya? Kayaknya sulit dibayangkan kan? Sulit sekali. Tapi kalau kita melihat pengalaman hidup Santo Yosef dari tema novena kita hari ini, Santo Yosef itu orang yang punya sekian banyak fiat. Fiat itu kalau kita pernah ingat, fiat itu selalu ditempatkan pada Bunda Maria. Jadi Bunda Maria itu mengatakan fiat mihi secundum verbum tuum, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Itulah kata-kata Bunda Maria ketika malaikat Gabriel memberikan kabar sukacita. Tetapi Santo Yosef itu banyak sekali fiatnya yang mungkin tidak pernah kita tahu. Dan memang hidupnya Santo Yosef ini agak sedikit tidak dibuka begitu. Fiatnya banyak. Ketika harus menerima Maria, nah itu perjuangan banget itu. Ketika harus membawa Yesus keluar dari daerahnya untuk pergi ke Mesir, ketika dia harus membawa kembali, ketika dia harus mempersembahkan Yesus sebagai persembahan anak sulung ke Bait Allah, dan sekian banyak fiat yang dimiliki oleh Santo Yosef. Dan itu apa? Yosef itu sedang melakukan apa yang tadi saya gambarkan sebagai membuka rahasia Allah. Jadi secara sederhana, saudara-saudara, kebenaran itu bisa dihidupi di dalam keseharian, di dalam kita berpolitik setiap hari, di dalam kita memiliki strategi untuk mengatur hidup kita. Dan itu banyak kalau kita lihat. Contoh sederhana, tadi di dalam surat Gembala ada beberapa poin penting ya. Bapak Uskup menggarisbawahi tentang kecintaan kita terhadap Ekaristi. Karena mungkin sudah terlalu lama, terlalu nyaman orang ikut misa online, pada akhirnya enggan, tidak semua ya, enggan untuk datang ke gereja, enggan untuk hadir. Lebih nyaman di rumah saja. Tapi saya kira di sini enggak ya, karena Anda semua hadir. Tapi kadang kalau kita malas, ikut online sama saja. Jadi saudara-saudara, dalam strategi hidup kita tidak memperjuangkan apa yang benar. Contoh lain, di dalam surat Bapak Uskup tadi juga ditegaskan tentang bagaimana gereja itu bukan sebagai organisasi, gereja itu sebagai sebuah persekutuan
yang mengutamakan partisipasi dan misi. Nah, di sana orang ditantang juga. Apakah imanmu juga terwujud di dalam keterlibatan Anda bersama dengan umat yang lain? Kalau Keuskupan Surabaya itu dalam ardasnya ingin menghidupkan lingkungan. Apakah keterlibatan di dalam lingkungan sebagai ungkapan iman itu sudah tampil di dalam keseharian kita? Saudara-saudara yang terkasih, contoh-contoh sederhana ini adalah perwujudan dari pengakuan iman kita terhadap Yesus Raja semesta alam. Belum contoh-contoh yang lain dalam keseharian pekerjaan kita. Apakah ada kebenaran di sana? Apakah kita membela apa yang benar? Atau hanya sekedar kita menyenangkan hati banyak orang begitu saja? Atau justru ingin hanya sekedar memenangkan kepentingan kita sendiri? Itulah tantangan-tantangan kalau kita ini mengakui bahwa Yesus adalah Raja semesta alam. Maka kita mohon pada Tuhan, semoga dalam keseharian hidup kita berpartisipasi di dalam strategi-strategi hidup kita untuk memperjuangkan kebenaran. Kebenaran yang berasal dari Allah sendiri. Tuhan memberkati.